wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Angelika Sejabat dengan NPM 230910318 dari kelas 8H semester 2. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dari mata pelajaran pendidikan bahasa Indonesia kelas awal dari dosen pengampu Bapak Dewi Saptarini Sumedita SPD MSI. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, semuanya sehat-sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa di sini yang mau memimpin doa? Gak ada ya? Oke ya, baik. Ibu akan memimpin doa. Mari anak-anak kita lipat tangannya masing-masing. Dan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, saatnya kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita belajar pantun ya anak-anak. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang pantun, mari kita lebih mengenal apa itu pantun. Pengenalan pantun. Pantun adalah salah satu bentuk puisi tradisional yang berasal dari Indonesia. Pantun memiliki struktur dan aturan yang unik, serta digunakan untuk menyampaikan pesan, nasihat, ataupun ekspresi perasaan. Di sini, Ibu akan menjelaskan ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun. Kita mulai dari struktur. Pantun terdiri dari 4 baris, di mana baris pertama dan kedua adalah sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat adalah misteri. Rima. Pantun memiliki rima-rima akhir pada baris-baris kedua dan keempat. Suku kata. Setiap baris dalam pantun terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Nah, barusan kita sudah mengetahui ciri-ciri dari pantun. Sekarang, mari kita ketahui jenis-jenis dari pantun. Pantun nasihat. Pantun yang berisi nasihat atau ritual untuk kehidupan. Pantun teka-teki. Pantun yang mengandung teka-teki atau permainan kata. Pantun kiasan. Pantun yang menggunakan kiasan atau perumpamaan. Dan yang terakhir, pantun jenaka. Merupakan pantun yang mengandung unsur-unsur lucu yang bertujuan untuk menghibur. Contoh pantun. Ada nih 3 pantun. Yang pertama itu pantun nasihat. Hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai, belajar pangkal bisa, bekerja pangkal maju. Nah, ada juga pantun teka-teki. Terbang tinggi di angkasa, membawa hatinya lara. Apakah nama bunga itu yang warnanya indah dan kaca? Nah, di terakhir Ibu ada nih buat pantun kiasan. Bunga melati di dalam koci harus semerbak memenuhi, seperti hati yang penuh cinta terpancar dalam setiap perbuatan. Struktur pantun. Pertama, sampiran. 2 baris pertama yang tidak berhubungan langsung dengan makna isi. Kedua, isi. 2 baris terakhir yang mengandung makna atau pesan yang ingin disampaikan. Dan yang ketiga, rima. Adanya persamaan bunyi akhir pada baris kedua dan keempat. Nah, tadi kan kita sudah bahas ada jenis-jenis, ciri-ciri, contoh-contoh dari pantun. Nah, di sini Ibu ingin mengulang kembali pembelajaran kita yang Ibu presentasikan tadi. Cara yang pertama, Ibu ingin bertanya. Pertanyaan pertama itu, berapa baris dalam satu pantun? Tadi kan di ciri-ciri udah Ibu jelaskan nih. Siapa yang tahu? Oke. Baris dalam satu pantun itu ada 4 baris. Lanjut lagi ke pertanyaan kedua. Bagian manakah yang disebut lampiran? Tadi Ibu singgung itu di bagian pengertian dari cerpen.
Siapa yang ingat? Dalam sampiran, manakah yang disebut sampiran dalam pantun? Siapa yang ingat? Nggak ada ya? Oke, Ibu kasih tahu nih. Bagian yang disebut sampiran dalam sebuah pantun itu terdapat di baris 1 dan baris kedua. Lanjut lagi ke pertanyaan ketiga. Siapa yang tahu nanti bolehlah cepat pulang ya. Pertanyaan ketiga, bagian manakah yang disebut isi? Kalau tadi sampiran ada di baris pertama dan kedua, isi ada di baris, ya betul, baris ketiga dan keempat. Di pertanyaan nomor 4, berapa jumlah suku kata dalam setiap baris pada pantun? Ya, jumlah suku kata pada setiap baris dalam pantun terdapat 8 sampai 12 suku kata. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Di sini siapa yang bisa menjawab duluan, dia bisa pulang. Nah, pertanyaan nomor 5, apa ciri khas rima dalam pantun? Apa nih? Ya, rima akhir pada baris 2 dan 4. Selamat siang anak-anak. Terima kasih untuk hari ini.